Ya, baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ada yang sakit? Nah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, silakan didengarkan namanya Bapak absen di depan ini. Alfianus Terombanua, Vestin Tega, Tulis Saprianto, Renat. Nah, jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, langkah bagusnya kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ini saya untuk siapkan donasi mual. Ya, terima kasih untuk anak kami Samuel sudah memimpin kita ke dalam doa untuk membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak sekalian. Ya, tetap kita ada slogan seperti yang Bapak sampaikan. Semangat dulu ya, semangat ya. SMA. SMA. Mari bersama, bebas semua. Ya, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita masih seputar tentang keanekaragaman hayati atau bab 2. Ini saya perlu tanya dulu. Bagaimana saya mau tanya ini dulu sama Silvia Lungan dulu. Materi kita kemarin mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia atau penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang saya mau tanya itu ada penyebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis dan Weber. Menurut Weber dulu, wilayah atau persebaran daripada fauna itu dibagi dalam beberapa wilayah dan tolong dijelaskan. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi oleh dua garis, itu garis Wallace dan garis Weber. Ya. Garis Weber ini terdapat itu fauna tipe oriental dan garis Weber terdapat fauna tipe australis. Dan fauna tipe peralihan ini terdapat pada perbatasan fauna tipe oriental ke garis Wallace dan garis Weber. Ya, berikan aplaus dulu untuk Nah, jadi pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Ini masih mengenai keanekaragaman hayati, yaitu pertemuan ketiga. Itu pertemuan 1 dan 2 sudah kita laksanakan, dan pertemuan ketiga adalah kita lanjutkan pada hari ini. Yang kita bahas pada hari ini yaitu ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tentu kemarin pada minggu lalu sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati baik tingkat gen, jenis dan ekosistem. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar nanti faktor-faktor yang dapat mengancam kegunaan daripada keanekaragaman hayati tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, ingin Bapak tampilkan video. Melihat hutan berarti melihat beraneka ragam pohon tumbuh dan hidup berdampingan. Ketika mentari pagi menyapa, menembuskan berbilah-bilah fotonya. Penelitian Profesor Susana Siman menunjukkan bahwa ibu pohon mampu menyampaikan informasi pada pohon anakan dengan caranya sendiri. Anakan merespon dengan mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh pohon ibu. Ini sungguh sebuah pengungkapan rahasia alam yang dapat berubah oleh pandang manusia terhadap pohon. Namun tidak sekedar tumbuh dan menjadi hutan, di balik semua itu, mereka adalah komunitas penjaga keberlangsungan hidup di daratan, dan mereka memiliki perasaan. Nah, itu
terkait dengan video yang ditonton tadi. Tanpa saya undur dulu, inisiatif sendiri. Ya, baik. Jadi saya memberikan tanggapan tentang video yang tadi ditonton, menunjukkan bahwa adanya pohon itu sangat penting bagi hidup kita dan sangat penting dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan video tersebut juga memberitahu kita gambaran perasaan pohon akan tindakan-tindakan manusia yang pengolahan pohon itu secara berlebihan. Padahal tanpa pohon itu kita tidak bisa melihat keindahan hutan yang hijau. Kita juga tidak bisa mendapatkan oksigen yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dan kita pohon juga bisa menjadi habitat bagi hewan lain untuk bisa dilindunginya. Misalnya burung-burung yang bisa bersarang di dalamnya. Ya, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini pada materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu yang pertama mengemukakan faktor-faktor ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dengan baik dan benar. Itu ya. Nanti setelah kita belajar ini kamu dapat mengungkapkan ini faktor-faktor yang dapat mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati. Nah, kita masuk pada materinya. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Ada beberapa faktor yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna. Yang pertama adalah perubahan habitat. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, kompetisi spesies eksotik. Yang keempat, eksploitasi berlebihan. Dan yang kelima adalah pencemaran. Inilah 5 faktor yang dapat sering mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Setelah kita mengetahui ancaman-ancaman yang dapat mengancam kepunahan keanekaragaman hayati, maka ada 2 upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Ada yang disebut dengan pelestarian in situ dan ada yang disebut dengan pelestarian ex situ. Jadi paham di situ sampai yang agak bedanya kan pengerjaan tugas kelompoknya. Ada yang perlu ditanya. Kalau tidak langsung aja silakan diskusikan dengan kelompok. Silakan ambil tempatmu, silakan diskusikan. Nah, saya kasih waktu 10 menit saja. Ini kelompok si Jernih. Berarti sudah sebagian kelompok 1 sudah sebagian mengerjakan. Bagaimana kelompok ini? Kelompok sudah ya? Dipersilakan ini dengarkan dulu. Nanti kasih pertanyaanmu. Ya, kalau mungkin ada yang kurang kamu paham terkait dengan presentasi hasil diskusi mereka silakan ditanya kepada kelompok yang tampil. Kita langsung aja lah. Siapa yang sudah siap? Saya tempat saya untuk lagi. Nah ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan LKPD yang telah kita lihat di sini ada gambar kebakaran hutan. Nah, jadi dari gambar tersebut ada atau muncul beberapa pertanyaan, yaitu diskusikan hewan apa saja yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan tersebut. Berdasarkan hasil literatur yang telah kami baca, jenis-jenis hewan yang mungkin akan mati yaitu harimau, gajah, ular, babi hutan, beruang, kura-kura, kuskus, koala, kumbang, dan lain sebagainya yang mungkin menghuni hutan tersebut. Demikian dari kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Sekarang saya berikan kesempatan, saya buka ruang diskusi. Silakan untuk kelompok 2, silakan 1 orang untuk bertanya kalau mungkin ada yang kurang paham terkait dengan penjelasan kelompok pertama. Silakan siapa? Ya, silakan ambil mic-nya. Baik, saudara Esther tadi mengatakan dalam mengatasi perusakan lingkungan dengan membagikan poster. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apakah dengan membagikan poster dapat menjamin
manusia tidak merusak lingkungan. Iya. Itu pertanyaan yang bagus dari si Trimon. Diberikan kesempatan untuk kelompok pertama menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah dengan membagikan poster menjamin manusia tidak merusak lingkungan? Ya, tentunya kami tidak bisa menjamin karena walaupun kita sudah memberi poster, masih ada masyarakat yang melanggar. Namun setidaknya kita sebagai siswa atau pelajar kita dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk menggunakan poster agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan keanekaragaman hayati. Sekian. Jika ada sanggahan, dipersilakan. Nah, tentu kita dapat menarik kesimpulan, ya. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam daripada keanekaragaman hayati itu dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi daripada ancaman tersebut. Saya ingin bertanya ini dan langsung kesimpulannya nanti ini untuk kelompok 1 ini. Apa yang menjadi faktor-faktor yang dapat mengancam daripada kegunaan keanekaragaman hayati itu? Disilakan. Siapa yang jawab? Oh ya, si Esther. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak. Ancaman kepunaan keanekaragaman hayati disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Perubahan habitat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dalam kurung bencana alam seperti gunung Merapi, meletus, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor manusia seperti penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, perubahan iklim. Ini merupakan ancaman serius bagi kepunaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan naiknya suhu global, resiko kepunaan pun semakin meningkat. Contoh, pemanasan global juga mengakibatkan penguapan terjadi lebih cepat. Hal ini mengakibatkan matinya ikan dan amfibi di daerah tertentu kekeringan. Ketiga, kompetisi spesies ekosistem. Artinya, spesies dari luar yang masuk ke dalam suatu lingkungan dengan berbagai cara, baik disengaja maupun tidak disengaja, kekuasaan habitat dan berkompetisi dengan spesies asli. 4. Eksploitasi berlebihan merupakan pemanfaatan secara berlebihan atau besar sampai melampaui daya reproduksi. Contohnya aktivitas manusia dengan menyebabkan berkurangnya kelompok hayati dan akhirnya mengalami kepunahan. Misalnya pengunduran hutan karena penebangan liar akibat organisme yang hidup di hutan rimba tidak dapat mempertahankan hidupnya karena kehilangan habitatnya. Kelima, pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Masing-masing pencemaran ini dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak menggunakan ekosistem. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya minggu depan, kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman. Ada beberapa bidang manfaatnya di bidang obat-obatan. Apa contohnya manfaat daripada keanekaragaman hayati? Untuk tugas individu nanti saya akan kirimkan di grup yang sudah dibentuk sebelum melalui grup WhatsApp. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ini yang dipimpin oleh si Tasya. Dipersilakan untuk memimpin kita ke dalam Tuhan. Langsung aja, duluan di depannya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan yang surga, kami kembali mengucap syukur kami. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang dan saya titip salam untuk orang tua di rumah. Selamat siang.